Iya, ya kegaman banget longgernya orang itu kok. Setengah enam ket mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengikuti runtutan kegiatan yang mudah-mudahan ini senantiasa mengistiqomahkan kita. Alhamdulillah. Eh, Hari ini kita sudah masuk di halaman ke-118. Semoga ayah bunda abang kakak semuanya yang sudah senantiasa antusias pada kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan dan senantiasa Allah huzamkan kepahaman kepada kita semuanya lewat lisan guru kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda abang kakak, sebelum panjang lebar, Abdur terlebih dahulu ingin minta doanya daripada semuanya. Qadarullah, tim dari Rumah Muslim, Ridho, Qadarullah hari ini sedang dikasih pesan cintanya lewat kurang sehat. Dan apabila ada dari keluarga ayah bunda abang kakak juga yang kurang sehat, mari sama-sama kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan semoga kurang sehatnya menjadikan pelebur daripada dosa perdosa dan semoga Allah segera memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Allahumma anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaa yughadiru saqam amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah ayah bunda mengajak teman-teman kita yang lainnya nih untuk bergabung di Quranic Vibes pada kesempatan pagi hari ini,
Abdul juga menghimbau senantiasa mengistiqomahkan. Mari sama-sama yang selalu senantiasa istiqomah untuk mendawamahkan sedekah paginya. Boleh yuk bergabung bersama kami di sedekah pagi bersama Rumah Muslim untuk senantiasa mensupport perjalanan dakwah Rumah Muslim. Bisa melalui nomor rekening yang seperti biasa sudah tertera di layar ayah bunda semuanya dan juga di kolom chat. Silahkan ayah bunda 7266250268. Semoga wasilahnya kita mudawamah eh mudawamah untuk sedekah subuh. Mudah-mudahan Allah juga terus menggelontarkan rezeki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seperti biasa, apa yang disampaikan kemarin di pekan depan kita akan ada program eksklusif. Betul Pak Komar? Dengan judul Miracle of Asmaul Husna for Happiness, ya. Insya Allah kelas eksklusif pekan depan kita akan dibersamai oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Muslim Al-Fatih dan juga ada Coach Faisal Ramli yang akan membersamai kita terkait dengan keajaiban Asmaul Husna menjadikan suatu kebahagiaan dalam hidup kita, ya. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, kita masuk di halaman 118. Boleh dibuka mushafnya ayah bunda abang kakak semuanya. Ya. Oke, karena gurunda kita telah nampak hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah ya. Maka pembacaan ayat secara keseluruhan insya Allah nanti juga akan langsung dibacakan per ayatnya dibersama oleh gurunda kita. Nah, ya. Untuk pagi hari ini kita lanjut aja sama-sama, kita akan simak video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Mana semangat paginya coba? Are you ready? Keluarga Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, siapkan mushafnya. Yang mau baca, siap-siap. Karena kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat pokok. Dan nanti ada tambahan ayat-ayat yang biasa Ustadz Indra akan sampaikan ya. Yuk, di halaman 118 ya. Mulai dari ayat 258 sampai 64. Ya, yuk, mari sama-sama nggak lama-lama. Karena gurunda kita telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Kepada gurunda kami tercinta, Ustadz Indra Firmansyah. Falyatafaddal alaihi masykuro. Jazakallah khairan Kang Abdul. Masya Allah. Selalu semangat. Tadi saya sempat baca di komentarnya King Abdul. Masya Allah. Ternyata Kang Abdul. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah terhadap semua ketetapan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu ketetapan yang kita anggap baik ya, ataupun ketetapan yang selama ini kita tuduh buruk. Ya, kita nuduhnya buruk ya, padahal Allah mah ngasihnya baik semua, dijamin itu. Ya. Oleh karena itu mulai sekarang apapun itu kita harus bilang alhamdulillahirabbil alamin. Karena ayah bunda rumusnya cuma satu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur yang datang azab. Jadi apapun itu hari ini biasakan alhamdulillah. Rasulullah tidak pernah butuh alasan untuk bersyukur. Sementara kita selalu cari alasan untuk bersyukur. Alasannya apa? Kalau dapat kebaikan baru bersyukur. Kalau nggak dapat kebaikan, belum tentu bersyukur gitu ya. Mulai sekarang kita harus melatih diri supaya selalu bersyukur terhadap ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah pasti yang terbaik buat kita. Yang kedua, jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, panutan kita yang kita harapkan bersamanya satu surga bersamanya kelak ya. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ayah bunda, apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sudah ada 10 orang yang siap sudah tunjuk tangan, Masya Allah. Semangat betul ini. 326 orang yang selalu setia menunggu kajian Quranic Vibe setiap Senin sampai Kamis ya Kang Abdul ya. Senin Betul, sampai Ustaz. luar biasa. Belum lagi ada nanti malam hari lagi ya. Meaningful ways, Masya Allah. Turunkan keberkahan ilmu buat kita semua. Amin. Dan malaikat-malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang terus istiqomah menuntut ilmu. Karena kita hidup tanpa ilmu, full 1 minggu, Masya Allah. Ya, Bu Ika, 1 minggu Bu Ika, Masya Allah. Ya, orang yang hidup dengan ilmu, insya Allah tidak akan bingung. Orang yang bingung itu orang yang hidup tanpa ilmu. Karena segala sesuatu hanya ikut prasangka. Dan ini Allah sudah bilang ya, kalau kita baca Quran tuh Allah bilang wa mayat tabi'u aksarohum illa zonna wa inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia hanya mengikuti prasangka. Sementara prasangka itu sama sekali tidak berkorelasi dengan kebenaran ya. Jadi jangan hidup dengan prasangka, hiduplah dengan ilmu. Ilmu pasti benar yaitu Quran. Ya, jangan ilmu mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar masih bisa salah ya. Tapi kalau ilmu pasti benar, wah, kita akan selamat dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Mohon izin Bu, karena ini luar biasa banyak sekali yang buka kamera, tapi saya mohon maaf nggak bisa sebutin satu persatu ya. Nanti habis waktunya. Saya masih berharap banyak tanya jawabnya, karena biasanya suka keasikan ngebahas ayatnya jadi kelewatan waktunya. Baik, kita mulai saja dari surat Al-Maidah ayat 58. Mangga Bu Safera dari Salatiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Maidah ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Syukron Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu. Di surat Al-Maidah ayat 58, Allah berkata, Allah ngasih tahu kita ya, wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Lihat, ada orang-orang yang kalau diajak untuk sholat, ya, diajak untuk membangun hubungan dengan Allah. Lihat ayah bunda, sholat kata dasarnya adalah sholat. Sholat itu artinya menjaga hubungan ya. Hidup dalam dunia ini adalah urusannya menjaga hubungan Bu. Dagang adalah aktivitas jaga hubungan dengan pembeli, betul dah? Kalau kita punya hubungan baik dengan pembeli, insya Allah nanti pembeli kalau mau beli lagi datangnya ke kita lagi, betul dah?
Makanya ada yang namanya after sale service. Ya, ada yang namanya customer loyalty. Tuh. Kadang-kadang kita kasih juga reward buat customer supaya customer itu setia sama kita. Hidup ini soal menjaga hubungan. Dan manusia kadang-kadang kalau diajak menjaga hubungan kepada Allah suka ketawa-ketawa, Bu, ngeledek-ngeledek. Ya. Tuh. Dia lupa. Sebetulnya kalau mau mikir sedikit, ini di ujung ayatnya, zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka qaumun adalah kaum-kaum la yaqilun. La yaqilun itu artinya tidak mau menggunakan akalnya. Ya. Jadi karena nggak berpikir, makanya nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti itu kan ada dua cara ya. Ada dua hal yang menyebabkan orang nggak mengerti. Satu, nggak tahu ilmunya. Dua, tahu ilmunya tapi nggak mau tahu ilmunya tapi nggak mau dipakai, Bu, ilmunya. Ya. Jadi ada orang yang nggak ngerti karena nggak tahu ilmu, ada orang yang nggak ngerti karena nggak mau ngerti gitu lah. Nggak mau ngerti kan dikasih tahu apa aja udah nggak mau tahu lah pokoknya. Dia merasa sudah berada di kebenarannya sendiri. Sehingga orang ngomong apapun dia bodoh amat, nggak peduli. Ya. Kita harus introspeksi diri. Kalau pakai kuadran, ada 4 kuadran. Ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, Bu ya. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada yang orang yang tahu, ada orang yang gimana sih? Ada 4 lah pokoknya. Tidak tahu kalau dirinya tahu, ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada 2 lagi apa, Bu? Ini sering disampaikan ya. Ada orang yang tahu kalau ya begitu deh, saya lupa ya. Tapi secara rumus cuma 2 yang bisa kita lihat sehari-hari. Orang yang ngerti sama orang yang nggak mau ngerti. Ngerti berarti dia punya ilmunya. Kalau orang nggak mau ngerti, punya ilmunya, tapi nggak mau pakai ilmunya. Nah, itu rumusnya begitu aja. Tuh, ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita harus introspeksi diri. Kita termasuk orang yang mana? Apakah kita orang yang ngerti tapi nggak mau tahu, nggak mau ngerti? Ya? Apakah kita orang yang punya ilmunya tapi nggak mau ngerti? Apakah kita nggak ngerti karena kita nggak tahu? Tuh. Kalau kita nggak ngerti karena tidak tahu, ini wajar. Ya. Makanya ada ayat yang menyatakan orang-orang Arab Baduy itu wajar kalau tidak ngerti. Ini ada di surat 9. Ayat 93 kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak ngerti karena tidak tahu, kata Allah ini wajar. Ya. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan. Ya. Jadi ada orang-orang Arab Baduy itu yang kata Allah wajar kalau nggak tahu. Kenapa? Karena mereka memang nggak hidupnya menyendiri, nggak bersosialisasi. Nah, kalau hari ini orang Indonesia yang hidupnya sudah sangat terbuka ya, informasinya sangat banyak gitu, itu nggak bisa lagi dibilang wajar kalau nggak tahu. YouTube-nya ada, kajiannya gampang hari ini ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini nggak tahu karena nggak punya ilmunya. Bisa jadi kita nggak tahu karena nggak mau ngerti. Ilmunya ada, cuma kita nggak peduli. Ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah inilah bahayanya kalau orang-orang tidak mau berpikir. Orang yang tidak mau berpikir itu resikonya nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 18. Ya, boleh dilihat di Al-Baqarah 18, Ibu WD Fitri M. Nah, ini agak susah nih Bu Fitri Bu Fitri namanya sekarang ya. Silakan Bu, surat 2 ayat 18, Bu. Bisa udah Ya, dibaca bisa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Maaf pakai HP ini. Surat Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, Jazakallah khair, sadaqallahul adzim. terima kasih Bu. Wa iyyakum. Lihat, orang yang nggak mau ngerti Bu, itu mereka akan dibikin tuli, bisu, dan buta. Ya, lihat, ditutup kupingnya supaya apa? Supaya apapun nasihat yang diberikan dia
mau dengar lagi kan. Dan apa resikonya? Orang yang dibuat tuli, bisu dan buta, ini mereka tidak akan dapat kembali ke Allah, Bu. Ya, bahaya ini. Lihat aja ciri-ciri orang yang sama sekali nggak mau nggak mau ngerti ya. Orang-orang yang nggak mau ngerti ini kan seperti orang yang tuli ya, Bu. Dinasehatin nggak mau peduli dia. Udah dah, hidup-hidup saya, nggak usah nasihatin saya, begitu kan, Bu. Ya, repot-repot banget sih ini hidup saya, Bu. Ini banyak sekali yang DM ke saya begitu, Bu. Ya. Begitu disampaikan dalilnya, dia yang nanya, tapi begitu nah itu dia, bahasa Jawanya dablek, betul. Ini karena mereka nggak mau ngerti, dan resikonya bahaya sekali. Orang yang nggak mau ngerti kayak begini, ini nggak bakalan bisa kembali ke Allah. Padahal tidak kembali ke Allah adalah masalah besar. Ya, saya ajak Ibu Diah di Bandung, baca surat 9 ayat 108. Surat 9 ayat 118, Bu. Maaf. Bu Diah, maaf, belum saya bantu buka. Oke, siap, silakan. Kasih Tad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Taubah ayat 118. Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah memberi tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya. Makasih, Tad. Ya, sama-sama Bu Diah. Di tengah surat At-Taubah ayat 118 ada kata-kata tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah dibikin sumum bukmun umyung fahum la yarji'un, udah dibikin nggak mau denger, nggak mau lihat, dan nggak mau ngomong lagi, Bu. Berarti nggak akan bisa keluar dari siksaan Allah ya, Bu ya. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan kembali kepada Allah. Ini bahayanya, Bu. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang seperti ini. Diajak membuka hubungan dengan Allah, ya. Sholat itu bukan cuma sekedar ritual, Bu. Sholat itu adalah aktivitas menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Makanya menjaga hubungannya itu bukan cuma di dalam masjid, tapi ada aktivitas-aktivitas di luar masjid yang sudah pernah kita bahas juga. Selesai dari masjid, kita harus keluar masjid, tetap menjaga hubungan kepada Allah. Makanya ayatnya, Bu, kalau selesai sholat disuruh banyak-banyak mengingat Allah. Betul ya, Bu ya? Karena ini adalah aktivitas menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Tapi yang lucunya, ya, orang-orang yang hari ini didakwahi untuk sholat, mereka nggak mau sholat, bahkan ngeledekin kita. Bahkan mereka meledek kita. Padahal ya, Bu, kalau mereka berbuat keburukan, lalu kita ledekin, mereka juga tersinggung. Betul nggak? Tapi kalau kita berbuat kebaikan, mereka ledekin, dan mereka, artinya kan sebetulnya yang mereka lakukan sama aja ya, gitu ya. Mereka berbuat keburukan, diledekin nggak mau. Tapi mereka ngeledekin kita yang berbuat, yang kita lakukan, yang kita anggap baik, mereka anggap buruk. Yang kita anggap mereka buruk, mereka menganggap perbuatan mereka baik. Kan gitu aja ya rumusnya ya. Tapi yang lucunya, pada saat mereka berbuat, mereka ngeledekin kita. Padahal kita nggak ada niat sama sekali ngeledekin mereka. Oh, contohnya kayak gimana? Oh, banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Berapa banyak? Ibu pernah dengar kan ada orang yang bikin konten makan babi pakai bismillah. Ini kan diledek kan, Bu. Begitu kita dakwahin, kita kasih tahu, mereka lebih marah lagi dari kita. Padahal yang mulai siapa sebetulnya? Benar nggak, Bu? Iya kan? Ini kan kayak gimana ya? Aneh gitu loh. Pada saat mereka ngomentarin kita komentarin balik, kita bela diri karena dikomentarin mereka lebih marah.
Dan konten mereka yang menyerang kita jauh lebih banyak daripada konten kita yang mengomentari mereka. Betul nggak? Artinya apa, Bu? Artinya terbuktilah apa yang Allah bilang di surat 6 ayat 108. Boleh Pak Komar baca. Surat 6 108. Ya, Surat 6 ayat 108. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka Memaki, Pak, bukan memakai. dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberi tahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Terima lihat. kasih, Ustaz. Terima kasih Pak Komar. Lihat surat 6 ayat 108. Allah melarang kita memaki sesembahan mereka. Kenapa? Karena nanti mereka akan balik memaki kita berlebihan. Ya, padahal kalau terhadap konten-konten mereka kan yang duluan ya. Kita kan tidak pernah memaki mereka ya. Mereka yang duluan, begitu kita menjelaskan ulang, mereka malah membuat konten yang lebih berlebihan lagi. Tuh. Dan semua kata Allah jelas sekali. Maka dibuat mereka merasa indah perbuatan mereka, merasa benar perbuatan mereka. Tuh. Ya. Padahal Pak, jujur saja, ya, kalau mereka mau aja mikir sedikit gitu ya, ya mikir sedikit Pak. Kalau kita lagi di pesawat terbang ya Pak, terus pesawatnya tiba-tiba oleng, agak nuki ke bawah, kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kalau kita lagi ada di tengah laut, kapalnya goyang-goyang karena ombaknya besar, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya. Bahkan Pak, saya yakin sekali nih, kalau kita lagi di tengah laut kena ombak, kita tuh lupa tuh sama bekal-bekal kita yang lain-lain tuh. Peduli nggak Bu dengan koper yang isinya duit saat dibawa? Bener nggak? Peduli nggak sama dompet yang isinya ATM, isinya banyak? Lalu kalau terpaksa harus nyebur ke laut gitu ya, masih mikirin handphone nggak Pak? Aduh handphone jangan sampai kena air nih. Nggak bakalan. Bener nggak? Kalau mau mikir sedikit saja, semua urusan dunia pada saat kita ada di tengah laut, kita lepaskan tuh semua Pak. Kita nggak peduli lagi kalau kita presiden Bu. Pada saat di tengah laut terombang-ambing, kalau disuruh loncat tuh Bu. Ya. Benar nggak Pak? Saya yakin kita nggak peduli lagi bahwa saya direktur. Jabatan saya tinggi, kamu harus selamatin saya. Itu urusan masing-masing. Saya yakin sekali kita meninggalkan semua urusan dunia demi mencari selamat. Ini adalah ayat Quran Bu. Ada di surat 6 ayat 42. Coba silakan dibaca. Surat 6 42. Bu Sabrina Valerie, silakan. Maaf, surat 6 ayat 40 sampai 41 Bu Sabrina. Surat 6 ayat 40 sampai 41. Ya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 40. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Nah, kita stop dulu ya Bu. Lihat, kalau azab lagi datang ke kita, apakah kita masih berharap pertolongan dari Tuhan selain Allah? Bisa mungkin Kak? Nggak mungkin. Kita yang hari ini punya banyak duit, punya jabatan, apakah kita minta tolong sama duit kita Bu? Kalau lagi di tengah laut Bu, ya, minta tolong sama backing kita gitu, telepon, tolongin saya di tengah laut, bantuin sekarang juga. Nggak kepikiran Bu. Ya, lihat ayat 41-nya Bu, silakan. Al-An'am ayat 41. Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kasih Ustadz, jazakallah khair. Oh iya Bu, lihat. Ayatnya jelas banget, kata Allah, kamu tidak mungkin meminta kepada selain Allah. Bahkan semua sekutu-sekutu Allah itu kamu hilangkan semua, ya.
dihilangkan semua tuh Sam. Di pikiran kita hilang semua. Saya yakin sekali Bu, kalau kita lagi terombang-ambing di tengah laut, kita nggak mikirin koper, nggak mikirin ATM, nggak mikirin HP yang di kantong, loncat ya loncat saja. Tuh. Artinya semua Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu hilang otomatis. Ya, itu kalau kita mau mikir tuh. Tapi kalau lagi happy, lagi bahagia, aku kayak nggak mikir ya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah lebih banyak memberikan ujian keburukan bagi manusia dibanding ujian kebaikan. Karena ujian keburukan umumnya lebih berhasil mendekatkan kita kepada Allah. Tapi ujian kebaikan biasanya bikin kita terlena dan menjauh dari Allah. Betul nggak, Bu? Ya, ya, ayat-ayatnya udah pernah kita bahas ya. Kalau lagi susah sama doanya lama, Bu, panjang. Ayatnya ada. Pernah kita baca tuh kalau mudah-mudahan masih ingat. Ya, tapi kalau udah selesai masalahnya, Bu, udah doanya pendek-pendek dan buru-buru pergi. Ya, Bu. Ya kan? Kenapa? Karena merasa, wah masalah saya udah beres. Karena hari ini kita menjadikan sholat, menjadikan hubungan dengan Allah hanya sebagai kebutuhan kalau lagi susah. Makanya Allah ledek di sini nih. Kenapa sih kalau diajak untuk membuka hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, yaitu dengan sholat yang serius, mereka kok ngeledek-ngeledek. Ntar kalau udah susah baru datang. Saya ingat betul 2017 waktu saya meninggalkan pekerjaan yang riba dan judi, wah itu semua orang menentang saya tuh. Bahkan ada yang gebrak meja. Tapi tahun 2020 banyak orang yang datang nangis-nangis ke saya. Ra, tolongin saya. Saya bilang, ya dulu aja saya nolongin, cuma minta tolong sama Allah doang. Bahkan Bu, mohon maaf ya, 2017 itu belum seramai sekarang lah Bu. Berita-berita tentang riba tuh belum seramai sekarang. Sehingga waktu tobat riba itu masih sedikit orang-orangnya Bu. Kalau sekarang mah Bu, berita tentang riba beramai. Sehingga begitu berhenti dari riba, banyak teman buat curhat, banyak teman buat ngobrol Bu. Kalau dulu, waduh, teman ngobrolnya sedikit. Sehingga, waduh, tekanannya lebih berat. Makanya itulah yang disebut as-sabiqunal awalun ya Bu. Orang-orang permulaan, orang-orang awal tuh, di mana-mana perjuangannya tetap lebih berat. Ya, oleh karena itu ayah bunda, jangan sampai kita menganggap hidup ini main-main saja. Jangan sampai menganggap semua aktivitas sholat berhubungan dengan Allah ini main-main saja. Padahal kalau kita baca Quran ya Bu, semua ayat yang tentang menjaga hubungan dengan Allah itu disuruh bersegera, berlari, bersegera. Wasari'u, bersegeralah dengan ampunan Allah. Ya. Tapi kalau sholat, kalau untuk diperintah sholat fas'au, bersegera. Tapi kalau urusan dunia kan cuma disuruh jalan ya. Ya, waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah yang menjadikan dunia ini datar, lah maka berjalanlah di atas dunia, Bu. Makanya urusan dunia mah nggak usah ngoyo Bu, jalan aja. Tapi urusan akhirat harus berlari. Ini udah dikasih indikasinya di Quran. Semua ayat tentang akhirat disuruh berlari, bersegera. Tapi ayat tentang dunia disuruhnya berjalan saja, santai saja. Urusan akhirat suruh berlomba-lomba. Tapi urusan dunia jalan saja, nggak usah lomba-lomba Bu. Kalau lomba-lomba kaya-kayaan nanti Ibu stres. Ya. Ya, oke, kita lanjut ke ayat 59. Ibu Diah Pusporini di Tegal, mangga silakan. Ayat Surat 59 ya Ustaz. Ya, surat Al-Maidah ayat 59. Kita lanjutin ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Oke, Terima kasih, Ustaz. sama-sama Bu, terima kasih ya. Ini yang saya bilang tadi Bu. Kenapa kalau kita yang berbuat, mereka repot-repot ngomentarin kita? Padahal kita nggak pernah ngomentarin mereka ya Bu. Ya. Dan begitu mereka ngomentarin kita, banyak dari kita yang akhirnya membalas komentar. Mereka lebih marah lagi dibanding kita. Padahal ya Bu, masing-masing kita kan menganggap baik perbuatan kita ya Bu. Kita taat kepada Allah adalah baik menurut kita. Jelek menurut mereka. Kan begitu ya? Dan kita menganggap perbuatan mereka buruk, tapi mereka menganggap perbuatan mereka baik. Tapi yang lucu, kita tuh nggak pernah ngomentarin perbuatan buruk mereka.
Tapi mereka membuat konten-konten yang mengomentari seakan-akan kita beriman itu buruk tuh, ya. Padahal Bu, sekali lagi ya, padahal kalau saja nih ya, mereka konsisten dengan kata-katanya. Kan mereka selalu bilang urusan agama mau urusan masing-masing, nggak usah dibawa-bawa ke mana-mana gitu kan Bu ya. Lah kalau urusan masing-masing ngapain ente ngomentar-komentarin kita gitu ya Bu. Bener nggak? Yang lucu kan mereka ya. Tuh. Makanya di sini Rasulullah diperintahkan sama Allah. Katakanlah, memangnya kalau kami mau beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan kami, salah. Kalau kami salah, kamu merasa benar. Ya kita ini kan dua pihak yang berbeda ya. Mereka menganggap kita salah dan menganggap diri mereka benar, dan kita akan menganggap diri kita merasa benar, mereka salah. Sudah, kalau memang mereka konsisten dengan urusan masing-masing, ya apalagi kan bahasa yang dinarasikan hari ini kan adalah agama urusan privat, nggak usah dibawa ke area publik kan gitu ya Bu. Tapi yang bawa ke area publik kan mereka sebetulnya, ya Bu. Kita ini berdakwah nih, saya ngomong hari ini di online, tapi online terbatas terhadap 502 orang yang ada di Zoom ini, ya Bu. Kalaupun nanti ini naik ke YouTube, terbatas sama orang-orang yang mau nonton saja, ya. Artinya kalau orang nggak mau nonton, ya nggak perlu kan nonton ya Bu ya. Tapi mereka kan sepertinya nggak peduli kalau nggak sesuai dengan nafsu mereka, mereka komentarin aja. Lihat ya, kita tuh nggak boleh mengomentari mereka. Perintahnya jelas, nggak boleh menghina Tuhan mereka, nggak boleh mengganggu ibadah mereka. Selama itu kita nggak ada celah untuk mendakwahi mereka, kata Allah jangan menghina Tuhan mereka. Karena Tuhan mereka kan hari ini ada yang macam-macam ya. Tuhan mereka ada yang Tuhannya dunia, yang penting happy, ya. Tuhan mereka adalah party ya. Cuma yang lucu ya ini dia. Kalau kami beriman kepada Allah, kamu anggap salah. Tapi kenapa kita mengomentari pekerjaan mereka yang salah? Mereka marah. Kan itu yang lucu. Padahal rumusnya mau komentar ya berarti harus siap dikomentari kan gitu ya Bu. Rumusnya mau mukul ya harus siap dipukul kan gitu ya. Tapi banyak orang yang hari ini mau mukul tapi tidak siap dipukul balik. Kita disuruh jadi sansak ya, ditonjokin tapi disuruh diem aja. Siapa yang mau Bu? Bener nggak? Apalagi agama kita dikata-katain, kita nggak mungkin diam saja. Tapi pada saat agama kita dikata-katain dan kita membela diri, mereka wah lebih ramai lagi Bu. Dan ini rumus yang Ibu harus ketahui. Mereka itu akan menyerang kita secara keroyokan. Itu rumusnya setan. Ini ada di surat 6 ayat 121. Boleh Bu Nani di Gresik silakan. Surat 6 ayat 121 ya Ustaz. Ya. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Surat Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Lihat, di tengah-tengah ada kata-kata wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan layuhuna. La-nya ini la sungguh, pasti. Yuhu ini akan mengumumkan ya Bu, bukan membisikkan. Akan ngajak-ngajak orang lain. Yuhu itu kan yuha, mewahyukan ya Bu ya. Kalau dulu mewahyukan kan Allah mewahyukan lalu disebar secara umum. Layuhu berarti diumumkan secara umum, ya. Setan akan mengajak teman-temannya buat nyerang kita, Bu. Ini rumusnya. Saya pernah didatangi oleh seseorang yang merasa berbuat kebaikan, lalu dia diserang orang banyak. Saya bilang, Mas nggak usah kaget, itu rumusnya setan. Setan itu kerjanya keroyokan. Keroyokan Bu, ya. Makanya begitu kita mengomentari mereka, mereka akan rame-rame ngomentarin kita. Apalagi netizennya Indonesia kan luar biasa ya Bu ya. Berapa banyak Instagram orang sampai diblokir gara-gara diserang sama netizennya Indonesia. Ya, jadi inilah rumusnya. Setan itu mainnya keroyokan.
Tuh, padahal kita beriman sama Quran kita beriman sama Tuhan kita. Surat 6 ayat 121 Bu, tadi ya. Tapi mereka repot-repot ngomentarin kita. Pada saat kita ngomentarin balik, mereka lebih kebakaran jenggot ya. Jadi nggak fair Bu, betul-betul tidak fair. Ya memang nggak ada yang fair. Iman dilawan sama akal nggak ketemu Bu. Makanya saya selalu bilang kalau mau debat iman lawan iman. Kalau iman lawan akal nggak bakalan beres Bu. Kita jawab dalil, kita jawab data, ya mereka akan responnya dengan akal. Contoh saja. Kemarin Bu ya, hari Sabtu saya menyampaikan tentang fikih muamalah tentang cara jual beli. Jual beli yang harus ada syarat taslim, syarat serah terima. Saya menyampaikan Bu, kalau Ibu beli nasi kotak ke warung Padang buat sedekah Jumat. Ya mungkin Ibu karena sudah langganan tinggal telepon doang. Halo, pesen nasi kotak ya 20 kotak. Oke, 25.000 kali 20 kotak 500.000. Ini uangnya saya transfer ya. Nanti seperti biasa Pak, serahin aja di masjid ya. Nah, saya bilang ini tidak halal, ini haram. Kenapa? Karena tidak terjadi penyerahan barang. Ya, yang beli siapa, yang nerima barang siapa. Supaya halal gimana caranya? Harus pakai akad wakalah. Ada yang mewakilkan jual beli. Wah Bu, setelah disampaikan begitu, ujungnya ngomong apa? Bu, Islam ini kok ribet ya Ustadz? Nah, saya bilang, Bu, hati-hati ngomentarin ribet. Saya bilang. Coba kalau Ibu kerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaannya ngomong bikin peraturan. Ibu sudah digaji besar, tidak pernah gagal dibayar gaji, lalu perusahaan bikin peraturan. Lalu Ibu komentar, bos, kok peraturan perusahaan ribet banget bos? Berani nggak ngomong begitu sama bosnya? Ayo, ada yang berani? Nggak ada yang berani tuh, yakin semua nurut-nurut saja. Ya, hati-hati ya Bu. Dan ini fakta Bu. Begitu kita menyampaikan kebenaran, selalu saja ada orang yang akan menyerang kita. Dan ini udah sunatullah, sehingga nggak perlu aneh, nggak perlu baper ya Bu ya. Ya, supaya nggak baper, Ibu baca ayatnya. Boleh Bu Ika SA baca surat 6 ayat 33. Surat 6 ayat 33. Ini rumus supaya dakwah nggak baper ya Bu ya. Al-An'am ayat 33 ya Ustaz. Ya, 633. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu, Nabi Muhammad, bersedih. Bersabarlah, karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu. Tetapi orang-orang dolim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Lihat, ayatnya jelas ya. Allah tahu betul bahwa perkataan mereka menyakiti hati kita. Tapi Allah bilang, nggak usah baper, nggak usah sedih. Karena mereka bukan membantahmu, bukan mendustakanmu. Mereka membantah ayat-ayat Allah. Kemarin hari Ahad Duha, saya ngisi kajian di Pondok Khairul Rozikin. Pondoknya Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki. Saya sampaikan ayatnya, terus saya bilang, yang mau bantah silahkan. Saya bilang, kalau nggak sepaham dengan ayat ini boleh silakan. Ibu tidak membantah saya, tapi membantah ayat Allah. Semuanya pada nggak berani. Iya, karena membantah ayat Allah nggak ada yang berani. Bu. Kalau membantah Indra mah bisa Bu. Indra mah silakan dibantah, silakan. Teman-teman yang tahu saya beraktivitas di Masjid Asa, para pengurus Masjid Asa itu bisa membantah saya loh Bu. Nggak mentang-mentang saya ustadznya terus mereka nurut-nurut aja, enggak. Saya bilang silakan. Kalau sayanya boleh dibantah, tapi ayat Qur'annya jangan, karena ayat Qur'an itu berarti ngebantah Allah. Kalau ngebantah Indra mah ngebantah manusia, nggak ada masalah gitu ya. Oke, clear ya. Kita lanjutin ke ayat berikutnya di surat Al-Maidah ayat 60. Silakan Bu Tika. Bu Tika bisa? Saya udah bantu unmute. Surat Al-Maidah ayat 60. Ini masih rangkaian dari 58, 59, 60 juga. Ya. Kayaknya belum ada respon dari Bu Tika. Bu Tika kalau nanti sudah bisa respon ya. Kasih tanda apa. Kita geser dulu ke Ibu Siti Karimah. Surat Al-Maidah ayat 60. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Surat Al-Maidah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah,
yaitu orang-orang yang dilaknat dari dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut, mereka itulah buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu Siti Karimah. Lihat, pada ini ya, Bu, ini masih 58, 59, 60. Di ayat 60-nya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan. Mau tahu nggak? Orang-orang yang dulu udah pernah melanggar Allah, mengabaikan perintah Allah. Ada yang dilaknat, ada yang dimurkai. Bahkan ada yang dijadikan kera dan babi, ya Bu. Ya. Dulu sudah pernah ada. Dan mereka kalau saya yakin sekali mereka pernah baca kisahnya. Tapi ya sekali lagi yang bahasa yang pertama, mungkin mereka tahu tapi tidak mau tahu kan gitu ya. Ya. Mereka mungkin tahu tapi tidak mau tahu. Udahlah itu dongeng masa lalu lah, yang diceritain jadi dongeng masa lalu ya. Jadi ayah bunda semua, inilah orang-orang yang buta, tuli, bisu tadi dikasih contoh, dijelasin, bahkan dijelasin bahwa orang sebelum kamu aja ada yang lebih parah dari kamu loh, dan mereka sudah dilaknat menjadi kera dan babi ya. Ini kera dan babi ini dulu di zaman Bani Israil ya Bu ya. Kalau Ibu mau baca surat 2 ayat 65, silahkan Ibu Nisma di Pasuruan. Saya belum dapat tanda dari Bu Tika soalnya. Silahkan Bu Nisma, surat 2 ayat 65. Dan Ustaz. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 65. Surat 2 ayat 65. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Shadaqallahul adzim. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Lihat, ada orang-orang yang melanggar aturan hari Sabat. Dulu di zamannya Bani Israil itu Bu, ada peraturan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan. Bolehnya ngambil ikan cuma hari Ahad sampai hari Jumat. Tapi yang jadi masalah menurut akal manusia adalah hari Jumat, hari Ahad sampai hari Jumat ikannya ada di tengah laut, Bu. Tapi kalau hari Sabtu ikannya di pinggir pantai. Justru saat ada di pinggir pantai kata Allah nggak boleh diambil ya. Tuh. Iya. Tapi mereka melanggar, Bu. Melanggarnya seakan-akan tidak melanggar. Mereka bersiasat. Jumat malam pasang jebakan, hari Sabtu didiamkan, hari Ahad pagi ditangkap, Bu, diambil. Jadi mereka pada saat dinasehatin, diingetin ya, mereka cuma bilang gini, enggak kok, kan saya pasangnya Jumat. Ngambilnya hari Ahad. Ya, Bu. Ini kan manipulasi ya Bu ya. Tuh. Kita kadang-kadang begitu juga ya, kadang-kadang ya. Enggak kok. Ya. Tuh. Ini orang-orang yang kata Allah dijadikan kera, yang hina. Ya. Dulu saya dapat cerita dari orang tua saya bahwa kalau nggak sholat Jumat dulu dikasih jadi hukum jadi kera. Kalau itu mitos ya Bu ya. Kalau itu dongeng. Ya. Yang benar adalah ini orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabat. Ini adalah kaum Ila, kaumnya Nabi Musa. Dulu tinggalnya di Palestina, ya, di Syam, di Palestina. Mereka disuruh jangan berbisnis, jangan ngambil ikan di hari Sabat. Hari ini syariat hari Sabtu ini nggak boleh berbisnis di hari Sabtu. Ini adanya di Kristen Advent. Sampai hari ini masih jalan. Orang-orang Kristen Advent itu kalau hari Sabtu nggak ngomongin bisnis. Mereka hanya ngomongin ibadah. Ya Bu, jadi mereka masih menggunakan syariat hari Sabat. Oke, orang-orang yang nggak mau menjaga sholatnya, yang mengejek-ngejek sholat, ini kalau diingetin tentang kisah-kisah masa lalu mereka nggak peduli, nggak mau tahu dan nggak mau dengar. Ya, oleh karena itu maka Allah mengingatkan kita sebetulnya ya, mengingatkan kita innama tunziru man ittaba'a dzikra. Udah yang dinasihatin yang mau dengerin nasihat aja. Yang nggak mau dengerin nasihat mah dikasih tahu sekali dua kali udah selesai ya Bu. Mereka ini adalah orang-orang fasik. Nanti kalau udah susah biasanya nyari sendiri. Tuh. Kalau sudah susah nyari sendiri. Bukan yang kita nyerah ya, tidak. Target kita dakwah masih banyak Bu. Kalau kita fokus sama satu orang
nanti yang lain nggak kebagian. Ini juga saya lakukan juga, Bu. Mohon maaf kalau ada yang nanya ke saya, lalu pertanyaannya tentang Ustadz, lupa saya kemarin kajian bahas ini maksudnya gimana ya? Saya jawab nonton ulang aja. Iya, karena kalau semuanya dijawabin nanti nggak kebagian yang lain, benar dah. Saya mohon maaf ya, kalau yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan, ya tinggal ditonton ulang saja. Kecuali yang detil-detil, pertanyaannya detil-detil, belum terbahas, silahkan. Tapi kalau pertanyaannya umum, materinya sudah disampaikan, ya nonton ulang saja. Kan nonton ulang juga naikin rating YouTube-nya ya Bu ya. Naikin rating YouTube, nanti YouTube-nya monetize-nya bisa dijadikan biaya dakwah, Ibu juga ada kontribusi di sana insya Allah. Gitu ya. Jadi eh, banyak orang yang dikasih contoh orang masa lalu nggak peduli. Ya. Kenapa? Karena itu tadi summum bukmun yung fahum la yarji'un. Di ayat lain summum bukmun yung fahum la yaqilun. Dia bisu tuli dan buta dan mereka nggak bisa mikir lagi. Nggak mau mikir, bukan nggak bisa mikir. Ya. Kita lanjut ke surat Al-Maidah ayat 61. Butika tadi udah komentar. Silakan Butika. Saya sudah bantu unmute. Bisa Butika, surat Al-Maidah ayat 61. Nah, Yes. Afwan, surat Al-Maidah ayat 61. 61 sebentar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Shadaqallahul azim. Nah, lihat Bu. Terima kasih ya Bu Tika ya. Ya, Lihat di ayat 61. Kalau mereka pun datang ke kita, Bu. Dulunya ngebantah kita, setahun kemudian datang ke kita. Itu belum tentu dalam keimanan loh, Bu. Belum tentu. Bisa jadi karena lagi pusing curhat, Bu. Begitu curhat kita jelasin. Agak dapat pencerahan. Setelah dapat pencerahan merasa dapat solusi. Habis dapat solusi balik lagi Bu, ke begitu aja. Dan saya sudah merasakan betul itu Bu. Berapa banyak orang yang hari ini kena pinjol datang ke saya, dijelasin panjang lebar Bu, sejam, 2 jam, 3 jam ya. Setelah itu dia terus saja begitu melakukan pinjolnya ulang lagi. Setahun kemudian pinjolnya udah naik 3 kali lipat. 60 juta berubah jadi 300 juta, 5 kali lipat. Setahun saya bilang lah ngapain ente datang lagi ke saya bilang gitu. Ya Ustadz sekarang jadi 300 juta. Saya pusing Ustadz. Lahan setahun yang lalu juga pusing waktu 60 juta. Dinasehatin 3 jam. Nggak ngefek Bu. Malah dikerjain terus sudah 300 juta. Sekarang ketemu sama saya lagi saya bilang, ya sudah kerjain aja yang sama yang dulu pernah saya jelasin. Ngapain nanya ulang lagi? Benar nggak Bu? Ya kan? Inilah yang mereka lakukan pada hakikatnya. Makanya Bu, saya mah, ya mohon maaf ya, ada orang-orang yang kena pinjol, meskipun sedikit. Meskipun saya punya muhsinin, orang baik yang bilang begini, Dra, kalau ada orang yang kena pinjol, kasih tahu saya bantu lunasin. Enggak pernah satupun ada orang yang baru datang ke saya kena pinjol, langsung saya suruh muhsinin saya itu bayarin, nggak pernah. Kenapa? Karena kalau langsung dilunasin dia nggak ada jeraknya. Lihat nanti akan mengulangi lagi. Rumusnya selalu begitu tuh. Makanya saya bilang biarin aja dulu, biar kena dah, biar nanti kena diteror dulu, biar kena dikejar-kejar dulu. Biasanya kalau udah dikejar-kejar baru mikir dan baru mau tobat. Saya sering sekali loh Bu. Ya, yang pertama kena pinjol 5 juta. Akhirnya karena kasihan saya bantuin lah, minta tolong temen bantuin. Ya, temennya memang sudah komit bayarin. Setelah lunas Bu, tiba-tiba motornya di leaseback. Ya, begitu motornya di leaseback nggak bisa bayar, ditarik sama leasing, nggak bisa ngojek. Saya bilang biarin aja dah, biar dia pusing dulu. Tuh. Setelah pusing baru dia jerak tuh. Wah ternyata salah saya. Manusia itu kayaknya nggak mikir. Yang saya bilang tadi ya, manusia kayaknya nggak pernah mikir. Padahal sebelumnya pernah berbuat salah. Begitu dibantu, bukannya memperbaiki diri, malah mengulangi kesalahan yang sama. Kayak nggak pernah mikir. Tuh. Ya. Padahal begitu terjadi lagi, terulang lagi, kan dia nyesel tuh. Padahal dulu udah ditolongin ya, kok sekarang saya ngulang lagi. Lah, kenapa curhat sama saya? Mikir sendiri lah. Kenapa nggak pernah mikir? Ya, ini dia. Jadi ayah bunda semua yang ada di sini, kita semua sudah dekat dengan Quran. Hampir setiap hari belajar Quran. Oleh karena itu jangan lagi pakai nafsu kita. Orang yang pakai nafsu nanti Allah bilang, Allah diamkan tersesat.
Boleh Bu Gusriana dibaca ayatnya, surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dengan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan Ya. segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin. Makasih ya Bu. Lihat, kalau kita hidup mengikuti hawa nafsu, Allah biarkan tersesat meskipun Allah tahu. Allah bikin malah makin nggak mau dengar. Kan orang yang ngikutin hawa nafsu, Pak, bisa dinasehatin nggak, Pak? Nggak bisa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia menganggap dirinya benar aja. Dikasih tahu A, B, C, D, nggak mau tahu. Ya, inilah bahayanya kalau kita hidup mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang hidup tanpa ilmu berarti mengikuti hidupnya pakainya hawa nafsu. Cuma dua itu aja. Makanya inilah termasuk orang yang amalnya sia-sia. Hidup nggak pakai ilmu, berarti kalau hidup nggak pakai ilmu cuma dua kemungkinannya, ngikutin orang atau ngikutin hawa nafsu sendiri. Ya, inilah yang disebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sebetulnya tersesat, tapi merasa sudah berbuat baik. Kasihan. Begitu dinasehatin galakan dia. Ya, begitu dinasehatin galakan dia. Pernah Bu Yuni Hajah begitu? Nasihatin orang malah galakan dia ya Bu ya. Bu Gita pernah ya Bu ya? Tuh, iya. Tuh. Maka dari itu jangan baper. Kenapa? Karena mereka bukan mendustakan kita. Dan mereka mendustakan Allah. Nggak usah juga pusing. Kenapa? Karena kita mendakwahi mereka nggak pernah mikir. Orang yang nggak mikir itu Bu, sulit dikasih tahu. Gitu. Ya, kenapa? Karena mereka nggak pernah mikir. Tuh. Ayat 62, surat Al-Maidah ayat 62. Boleh Bu Gita, silakan. Surat Al-Maidah ayat 62. Ini ayatnya menarik ya Bu. 58, 59, 60, 61, 62 sampai 63 ini Bu. Ini berkaitan terus nih. Perilaku mereka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi lomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Ya. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, terima kasih Bu Gita. Ya. Kita karena mereka sama sekali nggak pernah mau mikir, karena mereka juga nggak mau dengar. Lihat, kita melihat banyak orang-orang kafir yang berlomba-lomba dalam berbuat dosa, bermusuhan dan memakan yang haram. Tadi malam ya Bu, ya Bu, saya itu keponakan nikah, pestanya di Masjid Al-Azhar, di aula masjid. Bu. Di luar orang-orang yang kan pestanya setelah Isya ya Bu. Ya, sebelum Isya kan tamu udah ada yang datang. Ada beberapa orang yang ngobrol-ngobrol di luar. Itu saya pas lewat ke tempat wudhu Bu. Saya nggak tahu siapa yang ngobrol itu karena saya nggak kenal. Itu mereka lagi ngobrol itu Bu. Padahal saya udah kasih segini loh suap ya. Saya udah kasih segini, saya kasih segini, saya kasih segini. Mereka saling berlomba-lomba dalam berbuat dosa. Itu bangga bener Bu nyeritain yang kayak gitu tuh. Ya. Makanya kenapa mereka begitu ya berlomba-lomba dalam berbuat dosa, karena mereka nggak pernah mau mikir. Ya. Mereka harusnya mikir coba. Bayangkan Bu, kalau anak kita diperlakukan buruk sama orang lain, tuh bapaknya marah juga. Tapi kalau kita berbuat buruk ke orang lain, nggak pernah mikir bahwa itu akan terjadi ke anak kita, kan gitu ya. Saya tuh mikirnya di situ. Saya kenapa dulu ya Bu, waktu anak saya yang perempuan pertama lahir, itu saya langsung ngerem perbuatan dosa. Padahal saya belum taat-taat banget lah gitu. Kenapa saya berhenti? Karena saya cuma takut satu, takut nanti balas karmanya ke anak saya. Itu aja Bu yang bikin saya takut. Makanya bos saya dulu pernah bilang begini, "Dra, kok berhenti sih? Aduh bos, takut bos punya anak perempuan bos, ntar kalau kejadian ke anak saya gimana?" Cuma itu aja yang saya pikirin Bu. Ya.
Kenapa mereka masih terus berlomba-lomba berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram? Karena mereka nggak mau mikir. Dan hari ini terjadi sekali, Bu. Terjadi luar biasa. Sangat berlomba-lomba. Apalagi mau pilkada ya, Bu ya. Ini tanggal 27 nih. Siap-siap aja tanggal 27 pagi. Banyak yang berlomba-lomba melakukan yang dosa. Ya, Bu. Ada yang serangan fajar, ada yang serangan subuh, ya, Bu. Ada yang serangan menjelang di TKP, di TPS ya. Tuh, saya sering banget sehari bisa dapat 3 amplop. Saya bilang ini kalau dimakan dosa, ya. Kalau nggak diambil, ini dikasihkan ke orang lain. Ya sudahlah, diterima aja amplopnya. Tapi saya tetap milih dengan pilihan saya. Uangnya nanti saya kasihkan ke orang lain saja, gitu ya. Tuh. Jangan ya Bu, kalau dikasih duit sama mereka tetap diambil, tapi jangan dimanfaatkan. Kenapa kita ambil? Karena kalau diambil sama orang yang nggak mikir, nanti suaranya dibeli, gitu ya. Kita tetap ambil saja, tapi nyoblos suaranya kita. Tapi uangnya jangan dipakai, karena uangnya tidak halal. Kalau udah pakai. Ya, uangnya jangan diambil, jangan dipakai ya, diambil supaya apa? Supaya jangan diberikan kepada orang yang bisa dibeli. Kalau orang bisa dibeli nanti suaranya kan geser, ya. Biarkan dia tetap, kalau kalah ya tetap kalah gitu ya. Ya, tetap diambil aja uangnya tapi jangan dipakai. Oke? Yang lucunya lagi Bu Gita, silakan dibaca Mama Rafa di surat Al-Maidah ayat 63. Surat Al-Maidah ayat 63 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Ya. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul adzim. Jazakallahu khairan. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, lihat. Yang lucu adalah para ulama mereka, para pemimpin agama mereka tidak pernah mendakwahi soal ini. Surat Al-Maidah ayat 63. Ya, nggak pernah melarang mereka ngomong bohong, nggak pernah melarang mereka untuk makan yang haram. Ini mohon maaf ya Bu, coba aja Ibu datang ke ibadahnya non-Muslim. Mereka nggak pernah bahas ini loh. Padahal di kitab mereka ada ayat-ayat tentang larangan hal-hal yang haram, Bu. Ya, sebetulnya larangan makan babi di kitab mereka ada. Larangan tidak boleh riba di kitab mereka ada. Ya. Tapi nggak pernah ditahu. Makanya saya sering diserang. Enakan di agama saya Ustadz. Nggak pernah diancam-ancam neraka. Semuanya bahasa cuma cinta dan kasih sayang saja. Ya. Yang bocor, mohon maaf. Ya. Oke, maaf. Oke, ya, lihat. Kalau Ibu datang ke pengajiannya mereka, ke ibadah mereka tuh pemimpin agamanya nggak pernah melarang melakukan hal ini. Makanya saya pernah didatangi sama psikiater, psikolog. Kenapa sih orang Islam kalau dakwah nakut-nakutin sih? Harusnya menyebarkan cinta. Saya bilang, Mbak, manusia itu cuma 2 kemungkinan besar taatnya. 1 karena dijanjiin, 2 karena diancam. Betul nggak? Ya loh. Kita kan 2 aja taat itu cuma karena itu. Dijanjiin gaji atau diancam dipecat, cuma 2 itu aja. Makanya nurut kerja, bener nggak Bu? Makanya Al-Quran Allah bilang basyiro wa naziro. Al-Quran itu adalah peringatan dan kabar gembira dan peringatan. Karena manusia kalau dikasih kabar gembira melulu nanti terlena, makanya harus diingatkan. Kalau dikasih peringatan melulu kesel, makanya harus dikasih kabar gembira. Ya. Jadi oleh karena itu ayah bunda semua, nggak perlu bingung kalau hari ini melihat orang-orang non-muslim yang tidak pakai agama yang benar berlomba-lomba dalam berbuat keburukan karena tidak pernah dinasehati sama pemimpin agama mereka. Ya Bu, saya pernah baca dari ayatnya di kitab mereka bahwa riba haram, babi haram. Tapi mereka kenapa masih makan terus? Ya karena nggak pernah dikasih tahu sama pemimpin agama mereka. Itu ya. Dan ini ayat luar biasa dari 58 sampai 63 luar biasa. Tapi yang aneh lagi Bu, mereka udah nggak menguasai kitabnya, nggak menguasai agamanya, nggak menguasai ilmunya. Apa yang mereka lakukan? Ini yang paling lucu lagi. Ada di surat Al-Maidah ayat 64. Silakan Bu Zaliyah Abu Bakar. Surat 5 ayat 64. Makasih Ustaz, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim, surah kelima, surat Al-Maidah ayat
64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Allah yang diturunkan kepadamu dan Al-Quran, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul aziz. Ya, terima Barakallahu kasih. fiik, Oke, Ustaz. terima kasih Bu Zal. Sehat selalu. Amin ya Pak. Lihat, ini ada orang-orang Yahudi yang mengatakan dengan prasangkanya, tangan Allah terbelenggu. Ya, Bu. Bal yadahu, padahal tangan Allah terbuka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Padahal tangan Allah itu terbuka. Nah, ini gara-gara ada tangan Allah, Bu, ada kata-kata tangan. Mulailah muncul orang-orang yang merasa ngerti, wah Allah punya tangan. Bu, meskipun Allah bilang Allah punya tangan, nggak usah dibayangin tangannya kayak apa. Makanya ada ulama yang mencegah manusia mengatakan bahwa Allah punya tangan. Takutnya dibayangin sama kayak kita. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Makanya ada ulama yang menafsirkan tangan itu adalah kekuasaan. Kenapa diartikan demikian? Supaya manusia jangan berpikir Allah punya tangan yang bentuknya sama kayak kita. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang kayak gitu. Nggak ada ilmunya, nggak punya pengetahuannya, tapi langsung baca letter luck saja. Meskipun bahasa Arabnya tetap yadun ya, bal yadahu, tangannya. Memang secara bahasa Arab disebutnya yadahu, tangannya. Tapi jangan dibayangin tangan kayak kita. Ada orang-orang hari ini jadinya pada berantem, Bu. Ya. Allah punya tangan kok gitu. Iya, tapi meskipun Allah punya tangan nggak usah dibayangin bentuknya kayak apa. Ya. Dan di sini disebutnya dua, mabsutotani, kedua tangannya terbuka. Ya. Ya kan ada alif, ada nun, mabsutotani, ini berarti tanda dua ya. Bal yadahu mabsutotani, makanya di sini disebut padahal kedua tangan Allah. Nah, ini dia yang disebut. Jangan ditakwilkan, jangan ditafsirkan seperti tangan bentuknya kita. Jangan merasa paham lalu menafsirkan semau kita. Ya, sementara orang-orang Yahudi yang punya ilmu, ya bukan cuma Yahudi saja sih Bu, kalau sekarang Bu. Orang yang Islam saja perilakunya kayak Yahudi, ya kan? Sok-sok tahu. Jadi yang dimaksud Yahudi belum tentu orang Yahudi ya Bu, tapi bisa jadi orang yang perilakunya mirip Yahudi. Yang disebut Majusi belum tentu orang Majusi, tapi orang yang perilakunya seperti Majusi. Contohnya Majusi, Bu. Majusi itu nyembah api ya, Bu ya. Mereka tuh api yang diutamakan. Makanya ulang tahun niup lilin itu nyontoh Majusi. Ya. Nyalain kembang api malam tahun baru itu nyontoh Majusi. Jadi kalau kita jadi Majusi bukan agamanya Majusi, perilakunya seperti Majusi. Ya. Jadi ada orang-orang yang perilakunya seperti orang Yahudi menafsirkan tangan Allah berlebihan. Padahal kita nggak tahu tangan Allah bentuknya kayak apa. Dan nggak usah dipikirin karena bukan urusan kita. Ada di surat 3 ayat 7. Silakan Bu Yuni Haja sampai dibaca. Surat Ali Imran ayat 7. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Untuk surat Ali Imran ayat 7, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran
Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Terima kasih Ustaz. Ya, Sehat dan bahagia. ya, terima kasih Bu Yuni. Lihat, orang-orang yang nggak punya ilmunya itu mentakwilkan, berusaha menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Padahal ayat mutasyabihat Allah bilang tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah tuh, ya Bu. Makanya inilah yang dilakukan oleh orang-orang, bukan cuma orang Yahudi, tapi orang yang perilakunya seperti Yahudi. Bisa jadi dia orang Islam. Hati-hati ya Bu ya. Ini ada orang-orang yang mencoba menakwilkan semaunya. Lalu setelah ditakwilkan semaunya dia dakwah Bu. Dan hari ini punya panggung semua. Semuanya punya panggung. Makanya harus hati-hati ya. Hati-hati. Kalau Ibu ikut kajian banyak-banyak tabayun. Banyak-banyak tabayun. Karena banyak hari ini yang menggunakan bahasa-bahasa atau takwil-takwil yang nyeleneh. Contoh gini Bu. Begitu kita bertobat, berdoa, lalu semesta mendukung. Nah ini semesta mendukung saya nggak setuju Bu. Semesta itu makhluk Ibu. Ya, semesta itu makhluk. Yang mendukung itu Allah. Allah izinkan. Begitu kita berdoa, bertobat, Allah izinkan. Sehingga dengan Allah mengizinkan kita, Allah mengubah lingkungan kita sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Kan begitu ya, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka Allah akan memperbaiki lingkunganmu untuk bukan gitu. Ya. Iya, Mas Takung jelas nggak tepat lah, karena yang mendukung itu kan Allah, bukan semesta. Semesta itu makhluk, Bu. Ya. Justru kalau bahasanya begini, dengan izin Allah, semesta mendukung kita. Saya setuju kalau begitu. Artinya apa? Allah yang izin kan? Allah yang Allah yang bikin kan? Tuh. Tapi kalau nggak pakai dengan izin Allah, cuma bilang setelah kita bertobat maka semesta mendukung kita, bukan semesta yang mendukung, Allah yang mengizinkan, sehingga lingkungan jadi sesuai dengan keadaan kita, gitu ya. Hati-hati dengan bahasa-bahasa kayak gitu. Dan Allah, lihat Al-Quran yang diturunkan karena ditakwilkan semaunya malah menimbulkan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ya, gara-gara Quran hari ini muncul api peperangan. Kenapa? Karena ada orang yang menakwilkan, menafsirkan serampangan. Contoh, membunuh dengan bunuh diri. Kan hari ini bom bunuh diri ya. Ada yang bilang bom bunuh diri itu halal. Kenapa? Karena ada di Quran. Padahal itu salah tafsir, Bu. Salah tafsir. Ya, hati-hati dengan seperti ini. Lihat, Rasulullah selama hidupnya berperang ratusan kali. Pernah nggak berperang dalam kondisi orang tidur di bom? Orang lagi meleng ditusuk. Ada nggak Bu? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Perang Badar semuanya atas perjanjian. Perang Uhud perjanjian. Nanti kita ketemu di Uhud ya. Perang Khandaq semua terjadi hadap-hadapan. Nggak ada satupun musuh yang lagi meleng lalu dibunuh, nggak ada. Yang ada mereka ada keluarga lagi meleng ditangkap dianiaya supaya murtad. Yang begitu sering dari pihak mereka. Kalau dari pihak Rasulullah nggak ada. Makanya kalau ada satu golongan Islam yang merasa membunuh dengan cara bunuh diri, orang lagi tidur, orang lagi joget lalu dibunuh dengan cara bom, itu nggak pernah ada contohnya. Meskipun ada ayat tentang bunuh diri, ini harus ditafsirkan lebih luas lagi. Ya, kenapa? Karena memang bukan begitu caranya. Dulu Nabi Musa pernah ada bilang kan, faktulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Ini ayatnya harus ditafsirkan lebih mendalam lagi. Bukan ditafsirkan seadanya, oh berarti bunuh diri boleh. Nggak boleh ya. Itu ya. Jadi ayah bunda semua, inilah materi yang insya Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya. Nggak usah baper, nggak usah sedih. Ngelihat orang yang hari ini nggak mikir. Tugas kita cuma dakwah menyampaikan. Diterima alhamdulillah, nggak diterima, tugas kita cuma menyampaikan. Betul ya Bu ya? Kalau mereka mau dengar, alhamdulillah. Kalau mereka nggak mau mikir, tugas kita cuma menyampaikan. Jadi jangan sampai kita jadi stres sendiri gara-gara perilaku mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Abdul. Mudah-mudahan masih ada waktu bertanya. Kalau nggak ada waktu bertanya, sekali lagi seperti biasa boleh DM IG saya. Tapi yang kalau udah pernah dibahas, tinggal nonton ulang saja. Yang belum dibahas, boleh ditanyakan di IG. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Abdul. Ya, Masya Allah, tabarakallah, guruku tercinta Ustadz Indra Firmansyah ya. Ngaji dengan Abdul itu komprehensif ya Bun ya. Menyeluruh ya, seru banget ya. Dan ternyata Ustadz Indra tidak hanya di Rumah Muslim untuk ngisinya ya. Bahkan kajian malam pun ada sama beliau ya. Selalu ada jamaah yang selalu ikut ya di beberapa program Ustadz Indra. Masya Allah, luar biasa tuh ya.
Maka kalau yang belum kesempatan bertanya, boleh kok bertanya nanti ya, baik DM Ustadz. Dan luar biasa Ustadz Indra itu selalu menjawab semua pertanyaan. Walaupun tidak langsung ya, ada waktu gitu kan ya, ada butuh proses ya. Dan kita doakan semoga Ustadz Indra senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan ingin banget ya kita bersama-sama Ustadz Indra pergi ke Baitullah bareng-bareng tuh, buka Qurannya di pelataran Masjidil Haram. Beuh, ya Allah. Kita doa bersama ya Ayah Bunda ya, semoga 2025 kita bisa berangkat bareng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Afwan Jidan, sekali lagi karena tim kami qadarullah ada yang sedang terbaring sakit, Kang Ridho, mohon doanya ya dari Ayah Bunda semuanya. Malam tadi subuh diberangkatkan ke rumah sakit karena dehidrasi, kayaknya lagi nggak sehat ya. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Ayah Bunda Abang Kakak semua juga semoga senantiasa dalam kondisi sehat. Jadi Afwan Jidan nih ya, kelas akan kami cukupkan dulu. Next kita akan lanjutkan kembali dari besok ya di Quranic Vibes juga ya, dan mohon doa semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Mari Ayah Bunda Abang Kakak semuanya, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustadz Indra, sehat selalu, hatur nuhun. Ayah Bunda Abang Kakak semuanya, terima kasih banyak. Abdul Syukur yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jumpa di